Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Siti Rezeki dengan NIM 20111110279, kelas 3A Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Masailul Fikih yang dibimbing oleh Bapak Ramadhani Alfian Habibi MH. Tugasnya yaitu membahas salah satu tema yang telah ditentukan. Nah, di sini saya memilih konsep wanita karir kacamata hukum Islam. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep wanita karir serta kepemimpinan wanita dalam rumah tangga. Yang kedua, sisi positif dan negatif wanita karir. Yang ketiga, pandangan hukum Islam tentang wanita karir. Pembahasan yang pertama, konsep wanita karir serta kepemimpinan wanita dalam rumah tangga. Wanita yang disibukkan dengan bekerja di luar rumah sering kali diistilahkan dengan wanita karir. Istilah karir dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak bisa mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja, tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan, upah, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, wanita karir adalah pekerja atau berusaha yang disebut dengan amal. Kedua kata ini iman dan amal. Alladzina amanu wa amilu as-solihat. Artinya orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik. Dan kalimat lain yang semakna bekerja dengan begitu adalah eksistensi manusia hidup. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mengenai kedudukan wanita dalam firman Allah SWT dalam dalil surat At-Taubah ayat 71. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pria dan wanita saling tolong-menolong, terutama dalam satu rumah tangga, dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Namun ada di antara perintah Allah yang ditunjukkan pada masing-masing individu. Contohnya, sholat. Setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam Islam, hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan. Islam adalah agama yang sangat fleksibel dan mengerti terhadap perempuan, namun tetap mempunyai aturan mainnya sendiri, di mana wanita karir dalam Islam memang diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari suami jika sudah berkeluarga. Jika belum, minta izin kepada orang tua dan bekerja untuk membantu keluarga. Ini akan terjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan, apalagi jika didasari oleh ibadah. Pembahasan yang kedua, sisi positif dan negatif wanita karir. Sisi positif yang pertama terhadap ekonomi keluarga. Kedua, menyalurkan ilmu yang dimilikinya. Di beberapa bidang pekerjaan memang ada membutuhkan banyak peran wanita, seperti mengajar, khusus mengajar wanita di bidang medis sebagai spesialis anak dan spesialis kandungan. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia. Jenjang pendidikan saat ini memang tiada batas bagi wanita yang telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dalam berperan aktif dalam membangun serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsanya. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dengan berkarir, perempuan dapat memberikan pengertian dan menjelaskan kepada keluarga, utamanya kepada anak, tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses akan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri toladan bagi masa depannya. Yang kelima, dengan berkarir, perempuan lebih percaya diri dan lebih merawat penampilan agar enak dipandang. Sisi negatif terhadap anak-anaknya. Yang pertama, perempuan yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anaknya. Maka kalau tidak aneh, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, terhadap suami. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa capek. Dengan demikian, kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik sehingga suaminya merasa kurang hak-hak sebagai suami. Yang ketiga, terhadap rumah tangganya. Terhadap kaum laki-laki. Laki-laki yang banyak menganggur akibat adanya perempuan karir. Selanjutnya yaitu terhadap masyarakat.
Perempuan karir yang kurang memperdulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat. Misalnya dengan bertambahnya jumlah wanita yang mementingkan karirnya. Nah, pembahasan yang ketiga, pandangan hukum Islam tentang wanita karir. Menjadi wanita karir memang tidak dilarang, akan tetapi ia tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya, serta mendidik anak-anaknya. Wanita selayaknya memberikan pengertian dan waktu yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja di luar rumah. Menurut saya, peran wanita karir juga penting karena bisa menambah pemasukan dalam rumah tangga dan meringankan beban suami. Tidak ada pelarangan dalam Islam terhadap kaum wanita untuk bekerja. Bahkan banyak hadis dan pandangan ulama yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan bermanfaat di luar rumah. Tetapi tentu saja harus izin suami bagi yang sudah berkeluarga. Kitab fikih Hasyiah Ibnu Abidin justru menitik aspek lebih lurus lagi. Dikatakan bahwa seorang ayah boleh mengarahkan putrinya untuk bekerja. Contohnya dengan mengikutsertakan pada pelatihan membatik atau kursus menjahit. Nabi SAW pun berpesan bagi mereka yang bekerja, termasuk kaum wanitanya. Yang artinya sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Contoh lain perempuan masa Rasul yang terlibat dalam pekerjaan publik diantaranya yaitu Ummu Salamah, Safiyah, Ummu Siyam. Selain itu ada Al-Salamiyah tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan bidang pekerjaan. Salim binti Mahlam sebagai perias pengantin, istri Nabi Khadijah pedagang perempuan sukses, dan Umi Bani Amnar pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Raitah aktif bekerja. Al-Shifa seorang yang pandai menulis. Lalu bagaimana tentang konsep kewajiban dan hak antara seorang suami dan istri? Kita kaitkan dengan dalil surah An-Nisa ayat 34. Seorang suami memiliki tugas untuk mendidik istrinya jika menyimpang, sedangkan seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan Allah SWT, yang artinya dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan laki-laki adalah pengurus kaum perempuan, yakni pemimpinnya, kemudian kepalanya yang menguasai dan yang mendidiknya jika menyimpang, karena kaum laki-laki lebih afdol atau lebih baik daripada kaum perempuan. Karena itulah maka Nabiullah, kenabian hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula dengan raja. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Katsir mengatakan laki-laki mempunyai keutamaan di atas perempuan, dan laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada perempuan. Maka sangat sesuailah bila dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Adapun kewajiban seorang suami terhadap istri yakni memberikan mas kawin, menafkahi, terus menggauli istri, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajiban terhadap suami, yakni menaati suami, kemudian menjaga diri, dan sebagainya. Disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberi petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga, agar dapat mendatangkan sakinah, mawadah, dan warahmah dalam rumah tangganya. Tentu caranya tidak lain adalah dengan menjalankan kewajibannya masing-masing. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana ketentuan syariat Islam tentang menyikapi perkembangan zaman terhadap wanita karir? Islam sudah menetapkan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Semuanya tercantum dalam kitab suci Al-Quran, hadis maupun fatwa ulama agar menjadi ketentuan. Ada 3 ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama, mereka yang memperbolehkan wanita bekerja tanpa syarat apapun. Yang kedua, tidak memperbolehkan sama sekali. Yang ketiga, memperbolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu, seperti menutup aurat, menghindari campur baur dengan pria, mendapat izin dari orang tua, wali atau suami jika sudah menikah, dan tetap menjalankan kewajiban di rumah.
Nah, itu tadi video singkat saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.